Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid kita cintai ini. Yang kedua, marilah kita junjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua dalam mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, langsung saja. Di sini saya sebagai pembawa acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin Ali dan yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita buka majelis pada malam hari ini dengan membaca thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin Ali. Kepada beliau dipersilakan. Innal hamdalillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai bentuk nikmat, segala bentuk macam kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat bagaimana kita bisa meluangkan waktu, karena kalau kita menunggu waktu luang Bapak Ibu sekalian, agaknya sulit sekali. Akan tetapi ketika kita meluangkan waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah. Dan juga
tentunya yang paling penting adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat iman dan Islam yang tertanam di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yang mengantarkan kita kepada pengabdian terbaik kita, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan. Beliaulah qudwah hasanah bagi kita. Terkhusus ketika kita mengambil tema untuk bisa memakmurkan masjid, maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dengan mengikuti jejak beliau, mengikuti suri teladan yang beliau ajarkan di dalam bagaimana memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan keselamatan. Tentu kita akan mendapatkan kesuksesan. Maka mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti sunnah Rasulullah dan para sahabat dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kita akan mendapatkan syafaat beliau dan kita bersama-sama kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah juga ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari saya pribadi bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah bil wujuh bersama jamaah sekalian di Masjid Al Jihad ini yang sebenarnya ya sudah sering saya kesini ya, baik itu mungkin ya sholat atau mungkin kajian, biasanya ada kajian-kajian besar juga diselenggarakan di sini. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi saya pribadi untuk selalu bisa bersilaturahim dan kemudian juga untuk bisa menebarkan manfaat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masjid, tentu kita sangat paham sekali. Tentu harus kita tahu bahwasanya masjid ini adalah salah satu bentuk syiar dan salah satu bentuk simbol yang memang tidak boleh dihilangkan dari tubuh umat Islam. Maka memang ketika kita membicarakan tentang masjid adalah bagaimana caranya supaya masjid ini akan senantiasa terjaga. Terjaganya bukan kemudian kita siapkan orang-orang kaya, orang-orang yang mungkin agnia, mungkin saya berikan sebuah ilustrasi dulu ya. Disiapkan orang-orang agnia, takmir kemudian mengumumkan, wahai para dermawan atau mungkin dermawati ya, baik mungkin yang laki-laki atau muslim maupun muslimah, yang dermawan siapa yang siap untuk membayar satpam 1 bulan misalkan 10 juta untuk menjaga masjid kita, misalkan seperti itu. Ternyata bukan dalam hal ini, bukan dengan poin yang ini kita menjaga masjid kita, bukan kemudian menjaga dengan satpam yang hebat, satpam yang memang tidak pernah mungkin dia lengah ya, entah dari kecurian atau mungkin dari hal-hal yang lainnya, terus dijaga. Akan tetapi tentunya menjaga rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memakmurkannya. Maka berangkat dari satu ayat dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja atau hanya saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan harful hasyr. Kalau kita belajar bahasa Arab, nah di situ ada ungkapan innama, maka artinya adalah harful hasyr atau pembatasan Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya saja atau ya hanya itu saja. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah man amana billah, mereka-mereka yang betul-betul di dalam hatinya ini ada keimanan. Maka kalau kita hubungkan dengan bagaimana Al-Qur'an ini turun, kemudian Al-Qur'an dibukukan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat yang awal, kita harus beriman dulu kepada hal yang gaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah.
Karena apa? Karena ini tadi. Maka orang-orang yang yakin yang nantinya akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia beriman, kemudian dia mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Mereka tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menutup dalam ayat ini, fa'asa ulaika, maka mudah-mudahan. Nah, nanti ada bedanya para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bedanya asa dengan la'alla. Sebagaimana kalau kita pahami di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu juga mudah-mudahan sebenarnya. Artinya adalah mudah-mudahan mereka mau bertakwa. Kalau mereka berpuasa, mereka beribadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan mereka bertakwa. Akan tetapi ada dari mereka yang hidup di bulan Ramadan dan mereka menikmati bulan Ramadan, artinya dia benar-benar ya berada di bulan Ramadan, akan tetapi selepas bulan Ramadan dia tidak menjadi orang bertakwa juga. Maka bahasanya la'alla. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah di ayat yang ke-18 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa. Ini juga mudah-mudahan tapi kepastian. Sebagaimana ketika Allah menawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Bedanya la'alla dengan asa, kalau asa ini pasti, Pak. Bapak Ibu sekalian. Artinya kepastian di sini Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya tadi. Kalau kita ini diminta untuk taubat, ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan Allah untuk bertaubat. Maka ini juga mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakunu minal muhtadin. Maka sungguh mereka ini mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang selalu bergegas, orang-orang yang senantiasa bersemangat, memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi di dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik mungkin mulai dari bangunan, ketika misalnya mulai membangun dari tanah wakafnya, kemudian juga membangun pondasinya, kemudian juga hanya menitipkan beberapa bata misalkan. Ini semuanya adalah menjadi pemakmur masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita beribadah di dalamnya, sholat 5 waktu di dalamnya, kemudian juga hal-hal yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari ayat ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman tentunya selalu dan harus senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, mengapa kita kok harus memakmurkan masjid-masjid Allah? Mengapa diri kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Allah ini ketika kita mungkin manusia, semua penduduk bumi ini semuanya kafir kepada Allah, Allah tidak rugi, tidak akan mengurangi kewibawaan, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerajaannya sedikit pun. Dan kalaupun semua manusia beriman, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak akan merasa diuntungkan. Hanya tentunya kembali kepada diri kita. Tentunya kitalah yang nantinya akan merugi ketika menjadi orang-orang yang notabene muslim, akan tetapi ya jauh dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, mengapa kita harus memakmurkan masjid? Memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah awal mula yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau dihijrahkan oleh Allah, karena Nabi ini hijrah ke Madinah para jamaah sekalian bukan tanpa wahyu, bukan kemudian Nabi memandang di Madinah ini kayaknya kaya-kaya. Memang kalau dalam strategi selain dari wahyu ya, karena beliau sudah mengirimkan Mus'ab bin Umair ketika itu, dan ternyata laporan dari Mus'ab bin Umair, ternyata Madinah ini orang-orangnya lembut, yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah menerima agama Islam. Dan mereka juga langsung tunduk dan patuh kepada ajaran yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu.
Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau diarahkan ke kota Madinah karena sebenarnya negeri di Jazirah Arab itu banyak. Maka kemudian diarahkan ke sana, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada beliau, menunjuki kepada beliau yang pertama kali dibangun ya sebagai bentuk pusat peradaban di sana adalah membangun masjid. Maka terkenalah sampai sekarang ya tentunya bagi para muktamir ya, mereka-mereka yang haji, yang umroh, pasti mereka akan yang namanya safar, atau mereka beribadah, sholat, kemudian berzikir, berdoa, menuntut ilmu, salah satunya adalah di Masjid Nabawi. Nah, salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain ketika beliau hijrah masuk ke Madinah, berarti tahun 1 Hijriah, beliau selain mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, Mu'akhoh namanya, dipersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi al-Ansori dengan Abdurrahman bin Auf, antara Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman al-Farisi. Maka kemudian beliau juga membangun masjid yang namanya Masjidun Nabi, atau dikenal dengan Masjid Nabawi. Ini sebagai epicentrum, sebagai bentuk pusat peradaban, dan Nabi di situ ya tentunya melaksanakan setiap ibadah-ibadahnya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng, membina, mentarbiyah para sahabat juga di dalamnya. Termasuk di dalamnya di masjid juga ya dikenalkan bagaimana kita untuk senantiasa betul-betul memperhatikan keadaan saudaranya, baik dari segi sosialnya. Kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat dalam hal segi politiknya ya, dalam hal aspek politiknya juga di dalam masjid. Artinya masjid ini adalah segala-galanya. Dan tentunya mungkin kalau sekarang seolah-olah masjid ini dianggap angker, khususnya adalah anak-anak muda. Bisa jadi mungkin karena kita di dalam hal di dalam hal memakmurkan, atau mungkin di dalam strategi di dalam memakmurkan masjid, bisa jadi mungkin masih perlu belajar. Dan ini adalah PR bagi kita semuanya. Tidak hanya mungkin di sini ya, di mana-mana semuanya juga mengeluh. Kenapa kok anak-anak muda kok seneng-senengnya malah mereka nongkrong di kafe, sedangkan itu waktu-waktu sholat. Kemudian yang kedua, kenapa kok mereka malah seneng nongkrong-nongkrong di perempatan dan pegang gadgetnya, pegang HP-nya. Sebenarnya bukan salah HP-nya Bapak Ibu sekalian, akan tetapi salah kita di dalam mensikapi hal tersebut. Atau juga mungkin bisa ketika mereka di usia kecil tertanam di dalam benak mereka suatu ketika misalkan ya, mungkin ada kalau tempat saya ya, ada di situ takmir yang agak galak gitu ya, killer gitu ya. Ketika anak ini memang ya dikatakan anak agak nakal mungkin ya, lari sana lari sini, lari sana lari sini, padahal sudah diarahkan oleh ayahnya, atau mungkin ada yang tidak diarahkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, diusir, sana, pergi sana. Karena apa? Ribut, mengganggu kehusuan sholat berjamaah. Maka ternyata ada satu perkataan dari Sultan Muhammad Al-Fatih ya ini juga sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan kalau riuh atau riangnya anak-anak di masjid ini sudah hilang, artinya kalau sudah tidak ada lagi terdengar riuh dan riangnya anak-anak di masjid, maka tunggulah kehancuran Islam. Hanya ada seorang syekh dari Yaman, beliau ditanya, ya syekh, bagaimana dengan kondisi ini? Dengan perkataan tadi, kemudian dikorelasikan, dihubungkan dengan keadaan sekarang, anak-anak yang sekarang ini. Maka satu poinnya, bapaknya yang harus memahamkan. Ketika dibawa ke masjid, nah ini tempat ibadah. Jadi harus ya benar-benar kita menghargai, harus betul-betul kita memuliakan rumah Allah. Jadi kalau waktunya sholat, ya sudah kita sholat. Terus diberikan nasihat. Karena kata Syekh ini, kalau kemudian anak-anak kita biarkan, mereka ini mungkin bahasa kasarnya kelayapan ya, mereka ini kemana aja gitu ya, tidak kita arahkan untuk masuk ke dalam masjid, maka mereka akan memakmurkan perempatan-perempatan Bapak Ibu sekalian. Mereka memakmurkan pasar-pasar, atau mungkin tempat-tempat nongkrong mereka yang di situ mereka akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jarang agaknya ya, karena saya juga pengalaman pernah muda juga ya, pernah remaja lah ya, jarang sepertinya ketika nongkrong bareng dengan teman-teman, apalagi kemudian di situ ada naudzubillah ada khamar, kok kemudian di situ diisi kajian, itu jarang. Dan mungkin bahkan tidak dijumpai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini alasan mengapa kemudian kita harus memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu tadi.
bahwa yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah masjid, kemudian disitulah kita akan dipersatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana di dalam kita betul-betul bisa mempolitisasi bahasanya mungkin ya untuk anak-anak kita, yaitu tadi kita bawa ke masjid, akan tetapi kita arahkan. Karena memang satu, secara psikologinya ya, secara psikologi anak-anak itu memang dunia bermain, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan fitrahnya mereka dalam masa itu, mereka ini adalah dalam dunia bermain, maka tentunya ya kita berikan porsi bermain, akan tetapi tidak di dalam masjid. Kalau masih bermain di dalam masjid, besok diperingatkan. Karena apa? Karena dengan adanya mereka hadir di dalam masjid itu akan terpatri di dalam benak mereka, bahkan dalam hati mereka, bahwasanya kelak nanti mereka yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya ini menjadi satu bentuk cambuk lah bagi kita ya, menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya, dan juga kearifan kita. Karena terkadang ya terkesan bahwasanya masjid ini terkesan horor. Kalau mungkin kita belajar dari Masjid Jogokarian, mungkin ini Mas Destur sudah sangat pengalaman di sana ya. Pak Tirta juga yang dari Jogja ini ya. Saya kemarin sempat sekali saja Pak ke sana. Masya Allah ya. Sholat zuhur seperti sholat kita sholat Jumat. Masya Allah ya. Jadi saya di sana sholat zuhur ya, sempat ikut sholat zuhur berjamaah di sana. Itu ibarat mungkin kalau di tempat kita di Lampung ini kita sholat Jumat berjubel Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan di sana disediakan pokoknya semua fasilitas-fasilitas yang memang di situ bisa memberikan kenyamanan ya. Terkadang mungkin orang-orang ini bukan kemudian mereka ini membutuhkan dalil yang sharih atau mungkin dalil yang sahih baik Quran maupun sunnah, terkadang belum itu, akan tetapi kenyamanan. Terkadang ada juga mungkin takmir yang di situ menegaskan pokoknya di masjid tidak boleh tidur. Maka kalau di dalam masjid tidak boleh tidur berarti menyediakan tempat tidur. Kalau di Jogokarian itu memang ada hotelnya ya Mas Destur ya. Insya Allah ya. Ada pengobatan gratis setiap hari. Nah ini adalah untuk di daerah sana ya. Sholat subuhnya juga sama. Ya tanya-tanya ya, kita komunikasi di sana, ngobrol-ngobrol, ternyata sangat luar biasa sekali. Hanya memang ini perlu dikomunikasikan ya. Nah kalau berbicara tentang tips-tipsnya ya seperti itu, kita bisa belajar, kita bisa mengkaji bagaimana saudara-saudara kita yang sudah sukses di sana. Akan tetapi penanaman imannya dulu Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah penanaman bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mengawali, sebagai pemula di dalam memakmurkan masjid, kita mengajak kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, untuk bersama-sama kita tanamkan iman di dalam diri kita tentang pentingnya memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungannya dengan iman ya, hubungannya dengan keyakinan kita, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah ya, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Saya bacakan hadisnya dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Rasul mengatakan, man ghada ilal masjid, siapa yang bersegera masuk ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, tidaklah dia menginginkan, tidaklah dia menghendaki ketika dia masuk masjid kemudian belajar tentang kebaikan atau belajar hal yang baik lah intinya ya, bertalabul ilmi, aw yu'allimahu, atau dia berusaha, dia berkehendak, dia menginginkan dirinya untuk mengajarkan kebaikan, kana ka ajri hajin taman hajjatahu, maka sungguh dia mendapatkan ibadah apa? Yaitu haji yang sempurna di dalam hajinya. Meskipun kalau misalkan kita kita ibaratkan ya, atau kita bandingkan bagaimana dengan haji langsung ke Baitullah, ya berbeda Bapak Ibu sekalian. Tentunya tetap mulia ya ibadah haji ke Baitullah langsung ke sana ya, karena memang di situ juga kita berkorban harta, kemudian berkorban juga jiwa kita, kemudian juga fisik kita juga hadir di sana. Akan tetapi ini sebanding. Maka di dalam buku ini ya, meraih pahala besar dengan amalan ringan, Syekh Muhammad Khair Yusuf beliau juga ya menukil dari hadis tersebut. Bagaimana itu juga menjadi amalan yang ringan, tentunya tidak dipungut biaya. Apa mungkin takmir di sini ketika ada yang masuk masjid bayar dulu 5.000 gitu? Gak ada Pak ya. Justru malah kita memfasilitasi ya. Di sini ada
minuman, dan itu adalah bebas untuk dikonsumsi. Artinya halal dan barokah. Silahkan dikonsumsi. Ada Jumat Berkah misalkan, sekarang kan program-programnya sangat viral sekali ya. Dan ini silahkan kita viralkan juga ya. Kemudian kita galakan lagi. Karena apa? Itu bisa jadi karena tadi mereka ini kadang bukan kemudian hanya ingin didalili, hanya ingin kemudian diberikan dalil, dihujani dalil, karena mungkin sudah banyak sekali. Akan tetapi terkadang mungkin perutnya yang belum kenyang, ternyata dia menginginkan hal tersebut. Pernah dilakukan ya ketika siapa sih Takmir Jogokarian itu pernah ke Kota Gajah ya. Jadi saya kalau ngisinya daerah-daerah sana Pak, daerah-daerah Kota Gajah ya. Alhamdulillah malam Rabu ini bisa meluangkan waktu untuk daerah metro ya. Karena biasanya kalau malam Rabu saya daerah Kota Gajah sana. Jadi di SMP Muhammadiyah ya. Di sana kita mengadakan ya dari sebuah pelatihan, didatangkan takmir dari Jogokarian dibawa ke sana, kemudian ya salah satunya itu. Jadi semua jamaah yang ada, jadi lingkungan musola sebenarnya itu bukan masjid ya, lingkungan musola yang ada setiap hari Sabtu dikirimi undangan. Dikirimi undangan untuk apa? Memakmurkan masjid nanti sambil kajian syuruk. Setelah subuh nanti pokoknya kita ngaji, setelah itu ada lontong sayur. Meskipun nanti sebenarnya tujuannya mereka adalah lumayan, sarapannya nggak di rumah, sudah ada sarapan di masjid. Karena apa? Karena ada lontong sayurnya, atau mungkin kue, atau mungkin apa. Terkadang mungkin dengan hal-hal yang seperti itu ternyata bisa mengundang tadi. Ya meskipun tetap kita berikan pemahaman bahwasanya nilai ikhlas ini adalah nomor pertama yang harus kita utamakan. Tapi bisa jadi itu sebagai pemicu. Misalkan kalau misalkan kita mau pakai itu, karena itu juga menjadi satu strategi yang pernah dilakukan yaitu di Jogokarian. Bahkan ya di sana ada juga yang namanya ATM beras. Siapa yang butuh ya di situ tinggal pencet aja ATM-nya berapa kilo ini. Ada juga tulisan sandal Anda hilang kami ganti. Motor hilang diganti. Nah itu, ini salah satu trik-triknya lah ya. Akan tetapi penanaman iman tentu harus senantiasa kita tetap tegakkan di dalam diri kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, di mana masa itu nanti kita semuanya pasti akan mengalami, para jamaah sekalian, Bapak Ibu semuanya. Akan mengalami yang namanya matahari didekatkan. Sedekat-dekatnya konon ya dikatakan, atau dalam sebuah riwayat dikatakan sampai sedekat 1 mil saja jaraknya. Bayangkan, dengan matahari yang setinggi ini, yang kita alami sekarang ini secara normal, panas atau tidak Pak? Bapak Ibu sekalian merasakan panas atau tidak ketika musim kemarau, kemudian matahari ini terik. Mataharinya panas sekali. Nah ini nanti di padang mahsyar, suatu ketika nanti di alam akhirat kita akan dikumpulkan semuanya, yaitu di sebuah padang yang tandus, dan di situ matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya, bahkan taidimilin bahasanya, yaitu hanya sejarak 1 mil saja didekatkan, pas di atas ubun-ubun kita semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, diriwayatkan oleh riwayah dari Al-Jamaah. Al-Jamaah itu berarti banyak, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Tirmidzi dan juga yang lainnya, bahwa Nabi mengatakan sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika suatu hari itu tidak ada naungan satupun kecuali adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang tidak akan saya bahas 7-7-nya Pak. Ada salah satunya Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan salah satu dari mereka-mereka yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Para lelaki yang mereka ini hatinya terpaut, terikat, melekat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan sekarang, kita membayangkan panas sekarang saja sudah sangat luar biasanya, sudah sangat kesusahannya. Karena biasanya tabiat manusia ini kurang bersyukur, dikasih panas, kok panas banget sih, malas keluar ini. Udah di rumah, kalau mau keluar kok panas. Mungkin kalau di sini jarang ada yang ke sawah Pak ya, ada yang ke sawah di sini. Kalau di Punggur banyak Pak, banyak ke sawah. Ini di sini pasar, ke kantor ya. Tapi ketika mungkin sudah istirahat siang hari pada zuhur, kok mau keluar lagi, misalkan
mau ngantor lagi kayaknya panas banget. Dan apalagi nanti coba bayangkan, hanya 1 mil saja matahari didekatkan, ya sedekat-dekatnya kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terkecuali mereka-mereka para ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuknya beliau mengatakan mereka-mereka adalah dinaungi oleh arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini salah satunya, mereka-mereka adalah yang laki-laki, yaitu hatinya selalu terpaut dengan masjid-masjid Allah. Mereka-mereka inilah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang yang buta. Ada yang mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum ya. Ada yang dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum, ada yang mengatakan pokoknya ummi, orang-orang yang orang-orang yang ama ya, orang-orang yang buta. Bahwa beliau bertanya kepada Nabi, apakah saya ini masih wajib untuk mengikuti sholat berjamaah? Apakah bagi saya yang kemudian mata saya buta dan saya tidak memiliki penuntun satupun untuk saya hadir di dalam sholat berjamaah 5 waktu, bukan hanya 1 waktu, bukan 2 waktu, 3 waktu, akan tetapi 5 waktu semuanya harus kita bersama-sama sholat dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan orang buta ini bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ya kamu uzur, kamu terkena uzur dan tidak. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika si orang buta tadi ini berpaling, kemudian dia berlalu begitu saja, tapi masih terlihat oleh Nabi, kemudian dipanggil. Wahai orang buta, ta'al, sini dulu sebentar. Wahal sami'ta nida shalah, apakah kamu mendengar seruan azan gitu ya? Apakah kamu mendengar seruan azan? Iya ya, saya masih mendengar. Maka fa'ajib, datangilah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, khususnya ini bagi para laki-laki ya. Orang yang buta saja ketika dia masih mendengarkan suara azan, suara panggilan untuk sholat, dia wajib untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang Allah lahirkan, yang Allah ciptakan dalam keadaan normal. Allah Subhanahu wa taala berikan kelengkapan semua kepada kita, panca indera, kemudian juga kelengkapan anggota tubuh pada kita semuanya, dan kita terlahir dalam keadaan normal. Bayangkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, saya melihat ada satu cuplikan ya. Ini pastinya viral ya, biasanya di WA, biasanya dari sini di-share ke sini ya. Ada seorang yaitu di daerah Jazirah lah ya, di Timur Tengah. Yang beliau ini sholat dan buta, kakinya pincang sebelah ya, kakinya patah kalau nggak salah yang kanan atau kiri itu ya. Jadi ketika beliau sholat dari rumahnya ini membentangkan tali atau tambang sampai ke masjid, dan beliau sholat berjamaahnya merayap melalui tambang tersebut. Masya Allah. Dan pasti akan Allah hadirkan orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada ibu-ibu ya. Makanya kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, kalau Bu katanya, kalau bapak-bapaknya ini sholatnya di rumah, mohon maaf, bapak-bapaknya suruh pakai mukena, suruh pakai telekung katanya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya semuanya sholat di masjid ya, atau mungkin di musola. Yang intinya di situ adalah untuk kita bersama-sama jadi dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian yang keempat adalah orang yang sholat di masjid akan dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. Dan tentunya ini sudah sangat-sangat kita dengar, sudah sangat-sangat kita hafal. Bagaimana para dai, para mubalik, para ustadz, para kiai, mereka selalu memotivasi kepada kita semuanya. Bagaimana ketika kita memakmurkan masjid Allah, maka Allah Subhanahu wa taala khususnya salat ya, khususnya salat kita maka akan dilipat gandakan 27 derajat. Waktunya sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga harinya sama ya, waktunya sama, misalkan salat maghrib tadi. Kemudian harinya sama. Apalagi tempatnya sama. Ini Metro Barat Pak ya maksudnya, Metro Pusat. Metro Pusat ya. Di Metro Pusat misalkan, kita berjamaah di Al Jihad.
Tapi ada mungkin saudara kita yang masih di lingkungan masjid kemudian tidak menunaikan sholat berjamaah di rumahnya. Waktunya sama pas maghrib, kemudian juga tempatnya ya sama di Kecamatan Metro Pusat. Kemudian juga apalagi? Ya juga ya intinya di sinilah ya, intinya di daerah sini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ganjarannya. Bagaimana mereka-mereka yang di masjid, mereka akan mendapatkan 27 derajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i, beliau mengatakan, "Salatul jamaati tafdulu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian, yaitu dengan 27 derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal yang dilakukan juga 3 rakaat ya sama. Yang di rumah ya 3 rakaat, yang di masjid pun sama 3 rakaat, akan tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda jauh. Satu pun ya yang didapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sholat sendirian, itu juga kalau khusyuk. Kalau sudah tidak khusyuk, pikiran kemana-mana, kemudian juga mungkin rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, dapat apa? Kira-kira dapat apa kita? Maka dalam hal ini pahamkan kepada diri kita bahwasanya berarti luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala ini sangat pemurah sekali. Bagaimana kita dengan melangkahkan kaki, dari langkah kakinya saja, sama hadisnya riwayat Bukhari dan Nasa'i, Rasul mengatakan juga dari langkah kakinya saja 1 langkah menaikkan derajat, 1 langkah menghapus kesalahan, 1 kesalahan. Kurang apa lagi Bapak Ibu sekalian? Ini khususnya bapak-bapak ya. Karena kalau ibu-ibu sebenarnya idealnya ya, kalau misalkan bertanya apakah sholat jamaah wajib bagi ibu-ibu, ternyata tidak. Tapi boleh ya, karena Nabi pernah mengatakan jangan larang perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian untuk mengikuti sholat isya bersamaku atau sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting 1, bisa menjaga auratnya. Kemudian yang kedua, terhindar dari fitnah. Jangan pakai wangi-wangian yang sangat mencolok wanginya gitu ya. Di hadapan suaminya bau bawang gitu ya. Atau mungkin bau apa gitu ya. Akan tetapi ketika ke masjid pakai wangi-wangian. Tapi ini ditekankan untuk para laki-laki karena memang di situ adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksinya warojulun, para laki-laki yang betul-betul di dalam hatinya, betul-betul jiwanya terpaut, terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah setan akan berkuasa pada suatu tempat, pada suatu daerah, pada suatu wilayah yang mana di situ tidak satu pun ditegakkan yang namanya sholat berjamaah di masjid. Ini mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ini banyak sekali tadi dari apa yang sudah disampaikan, beberapa motivasi, beberapa tasjih atau dorongan-dorongan ya, motivasi untuk kita memakmurkan masjid. Akan tetapi ada ancamannya. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau sholat di masjid, kemudian bahkan tidak ditegakkan sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min salasatin fi badwin wala qaryatin. Kembali ya, ma min salasatin fi qaryatin wala fi badwin. Tidaklah ada 3 orang yang mereka menghuni suatu daerah atau suatu lembah. 3 orang ini ya, mereka menghuni suatu daerah atau suatu lembah, la tuqamanna fihimus sholatul jamaah. Tapi di dalamnya tidak didirikan sholat berjamaah, illa stahwadza alaihimus syaiton. Maka kecuali setan akan menguasai jiwanya. Maka kecuali setan akan menguasai hatinya. Jadi kalau sudah hati dikuasai oleh setan, waduh, berat Pak. Gunung Rinjani mungkin bisa didaki, atau mungkin Gunung Puncak Jayawijaya, atau bahkan mungkin Mount Everest misalkan ya. Ternyata masjid yang mungkin tinggal beberapa langkah saja dari rumahnya, kok ternyata dilewati. Ini kan seperti itu. Ironi ini Bapak Ibu sekalian. Sangat ironi sekali ya. Maka kata Nabi seperti ini, bahwa kalau sampai di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah,
sampai-sampai Nabi mengancam akan dikuasai jiwanya, akan dikuasai hatinya oleh setan. Maka kalau sudah setan berkuasa atas penduduk setempat, semua kemungkaran akan merajalela. Apalagi kemudian di situ ada dai, ada mubalik mungkin, atau mungkin ada mereka-mereka yang sebenarnya memiliki iman tidak mau menyampaikan kebenaran. Bayangkan sampai seperti itu tragisnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dalam hal ini dengan takdir Allah, ya dengan izin Allah sebagai bentuk ujian. Kalau sampai tidak ada satupun yang mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, maka setan akan berkuasa kepada mereka-mereka ini. Sehingga semua keburukan demi keburukan akan dilakukan. Tidak ada mungkin satupun yang dari mereka ini melakukan kebaikan. Karena apa? Tidak ada pencerahan. Sedangkan di dalam masjid kita akan mendapatkan berbagai bentuk pelajaran-pelajaran. Persaudaraan yang sudah jelas-jelas. Kemudian juga kebersamaan. Saling berbagi, kemudian apalagi banyak sekali kalau kita kaji bagaimana kemudian sebuah keberuntungan, keutamaan, bagaimana ketika kita bersama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada 10 poin, Pak. Enggak lewat Isya enggak apa-apa ya. Kalau diselesaikan pas Isya atau ini biasanya seperti apa, Pak? Oh, ditambah. Oh, gitu. Ya, baik. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam adalah Nabi mengancam para lelaki yang tidak mau memakmurkan masjid. Atau Nabi mengancam bagi para lelaki yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengambil satu pendapat fikih, ya. Pendapat fikih yang beliau ambil bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Kalau mengambil jumhur bahwasanya sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Sama dengan yang diambil pendapatnya oleh Imam Syafi'i, ya, fardu kifayah. Makanya mungkin banyak dari mereka fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang melaksanakan, ya sudah, kita gugur. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya justru kita yang sadar, kita yang akan menjadi orang yang terdepan. Harusnya seperti itu. Itu pikiran yang bijak. Itu adalah pikiran kita yang tentunya imannya hidup. Ya. Bukan kemudian malah mengandalkan orang lain. Karena apa? Sebenarnya di dalam syariat tidak ada itsar, Pak. Kok itsar di dalam hal ibadah? Ya nggak ada. Justru ini kita harus yang paling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Kalaupun hukumnya ternyata fardu kifayah, secara jumhur, ya, jumhur ulama mengatakan, ini kalau salah ya mohon dikoreksi. Ini yang saya dapatkan, ya, bahwasanya jumhur ulama mengatakan memang fardu kifayah, akan tetapi Imam Ahmad tegas, ya, wajib sholat berjamaah itu bagi kaum laki-laki. Karena apa? Nabi mengancam dengan bahasa sumpah. Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengancam dengan adanya sumpah, dan Nabi juga dengan bahasa laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan keras. Jadi kalau sudah himmah, kalau azam ini adalah ada niat hati tapi belum mau melakukan perbuatan. Kalau niat ada di dalam hati kemudian mau melakukan perbuatan, kalau sudah azam ini kalau sudah himmah ini sudah terkumpul di dalamnya bagaimana azam kemudian niat, dan dia memiliki cita-cita yang tinggi, ingin melanjutkan sebuah perjuangan yang hebat lah intinya, meskipun mungkin onak dan durinya, halang rintangnya sangat banyak sekali. Maka Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku ini berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu, sungguh aku berkeinginan keras, ini hamamtu di sini berkeinginan keras untuk memerintahkan kepada tukang kayu mengumpulkan kayu bakar. Jadi dari nada-nadanya saja ini Rasul sudah marah, Pak. Nabi sebenarnya orang yang santun sekali. Sehingga beliau juga digelari Al-Amin. Dan juga beliau ini orang yang sangat dermawan, ya. Intinya Nabi ini dikenal dengan orang yang sangat lemah lembut, kemudian santun. Akan tetapi ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala tidak ditunaikan, beliau marah. Beliau juga punya
punya rasa marah, punya sifat marah ya. Karena apa? Karena ini tadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala tidak ditunaikan. Sedangkan kita ini normal, kita ini sehat walafiat, jasadiyah wa ruhaniyahnya ya. Kok kemudian tidak mau memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ sudah dibantu oleh Allah ketika mendirikannya, yaitu didatangkannya para donatur, para agnia. Seolah-olah Bapak Ibu sekalian, laki-laki yang tidak mau memakmurkan Masjid Allah, ketika mereka ini membangun rumah semegah mungkin, setelah itu ditinggal ke Taiwan, malah jadi TKI. Ya seperti itu. Rumahnya kosong dipakai oleh kelelawar, dipakai oleh walet. Mending kalau walet ya. Kalau kelelawar atau mungkin yang lainnya, bahkan mungkin jin di situ yang akan menghuni. Kan lucu. Sama dengan ketika kita membangun masjid dimegah-megahkan, tapi kemudian ternyata sepi jamaah. Maka tentunya ya kita buat strateginya, bagaimana caranya memakmurkan Masjid Allah tadi, sentuh iman-iman mereka. Ya tentunya juga dengan berbagai bentuk strategi-strategi kita, cara-cara kita, karena Nabi SAW mengancam ini. Bisa nanti kemudian kita sampaikan juga di dalam khutbah Jumat. Karena apa? Ini salah satu bentuk triknya. Karena biasanya ya, bisa jadi ketika mungkin taklim seperti ini jamaahnya kurang banyak misalkan. Akan tetapi ketika khutbah Jumat kan di situ banyak sekali para laki-laki, mereka entah dari mana-mana. Dan ini juga bisa menjadi strategi dari para takmir ya. Saya lanjutkan hadisnya ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ya. Tsumma amara bis-shalah fayu'dzanu laha. Kemudian aku perintahkan untuk sholat ya, satu kaum itu untuk sholat dan diazani di dalamnya. Kemudian tsumma amara rajulan fayauman nasa 'alaiha. Dan aku perintahkan kepada seseorang di antara mereka untuk menjadi imam bagi satu kaum tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, summa ukhalifa ila rijalin la yashhaduna sholata. Maka aku akan pergi, maka aku akan membawa kayu bakar tadi kepada rumah-rumah para laki-laki la yashhaduna sholata fa uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Ancamannya Pak, keras, keras sekali. Ya. Ini nggak radikal. Ini jelas bahwasanya Nabi ingin bahwasanya kita semuanya ini hatinya lembut. Ketika sudah di masjid saja diminta oleh Rasul ya sebagai imam atau mungkin imam-imam ketika sholat berjamaah, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuh min tawamis shalah. Karena apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, latasuwanna sufufakum aw la yukhallifanna baina qulubikum. Tidaklah kalian ini merapatkan soft kalian atau Allah Subhanahu Wa Taala akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Coba bayangkan, yang sudah jamaah saja masih ternyata di situ diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya untuk tetap merapatkan soft sholatnya, apalagi yang mencar-mencar masih di rumah-rumah. Bagaimana kondisinya dengan hal itu? Dengan mereka-mereka yang ada di luaran sana. Mereka-mereka yang tidak mau atau mungkin belum tertik dalam hatinya untuk bersama-sama dengan kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Pak ya? Azan dulu ya? Enggak? Oh terus? Baik. Iya. Nah jadi ancamannya luar biasa ya. Dan ini bukan kemudian hadis yang main-main ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya dikatakan oleh para ahli hadis ya, para ruwah atau mereka-mereka para perawi bahwa kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari atau Muslim itu adalah as-sahul musannafat. Bahkan bayangkan kalau Quran ini tidak ada, maka cukup umat ini ya diberikan petunjuknya atau diajarkan kepada mereka Bukhari dan Muslim. Maka ini jelas Bukhari dan Muslim. Tapi mungkin jarang ya disampaikan bagaimana kemudian ancaman Nabi kepada mereka-mereka para lelaki yang tidak mau. Mereka tidak ada keinginan sama sekali dalam hatinya untuk memakmurkan masjid. Untuk bersama-sama hadir mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia ini sholat, kemudian juga berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian apalagi thalabul ilmi. Itu bisa dilakukan iktikaf. Bahkan para jamaah sekalian, tadi misalkan di awal kita
memulai pembukaan, kemudian kita meniatkan, ya Allah saya niat iktikaf pada malam hari ini sambil thalabul ilmi. Itu dapat pahala iktikaf karena memang yang paling ringan ya. Amalan yang paling ringan dan pahalanya juga cukup besar, pahalanya besar di sisi Allah adalah iktikaf. Maka sambil kita ini menuntut ilmu, kita juga bisa meniatkan iktikaf. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 adalah turunnya sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul, tidaklah satu kaum mereka berijtima. Berijtima ini berkumpul, para Bapak Ibu sekalian. Fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling bertadarus. Nah, tadarus ini, mohon maaf, kalau mungkin kebiasaan kita, ya adat kita di Indonesia ini, tadarus ini hanya baca Quran gitu ya. Kalau sebenarnya disunahkan ya ketika khususnya bulan Ramadan, itu sebenarnya kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, beliau ini setoran hafalan. Jadi kalau misalkan mau kita program dari takmir, baca Qurannya bergiliran, Pak. Dan ini bahkan bukan bid'ah ya, karena ada yang membid'ahkan, sampai membid'ahkan kalau membaca Qurannya itu bergiliran gitu. Jadi misalkan ini alif lam mim 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6. Justru ini malah disunahkan karena apa? Nabi ini di bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 30 juznya setoran kepada malaikat Jibril, yaitu pada bulan Ramadan, dan selesainya yaitu ketika masa-masa i'tikaf. Atau mungkin ya kita mengkaji tafsirnya. Ya sama dengan hal ini, kita taklim ini termasuk yatadarasuna bainahum fima bainahum. Dan mereka saling bertadarus. Bertadarus ini mengkaji, bukan hanya membaca. Karena Nabi tadi di awal sudah mengatakan yatslu. Tala yatslu itu membaca bilisan, dengan lisan kita. Tapi kalau sudah tadarus, ini adalah kita sudah memperdalam, mengkaji. Satu, mengkaji maknanya, kemudian memahami tafsirnya, diperdalam dengan tadaburnya, kemudian berusaha mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para sahabat ini julukannya bagi mereka Jailul Quran Al-Farid, generasi Quran yang unik. Karena apa? Ibaratnya mereka ini termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah, ya mereka para sahabat itu adalah dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Nah ini, maka ya tadarasuna fima bainahum itu adalah ya betul-betul bertadarus, mengkaji dari nilai-nilai Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, dilanjutkan, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fath di ayat yang keempat ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah. Sakinah itu sofa'ul qalbi, kata para ulama. Bersihnya hati, sucinya hati, dan kemudian al-mutmain, dan juga ketenangan yang ada, yang bersandar di dalam hati. Hidupnya tidak gusar, hidupnya tidak gundah gulana. Kalaupun mungkin dia dalam keadaan fakir, dia senantiasa menjadi fakir yang bersabar. Bersabar, berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia menjadi orang yang kaya, dia juga akan menjadi orang kaya yang bersyukur, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak bermanfaat bagi manusia. Ini adalah ciri-ciri hati yang sakinah. Ketika miskin, ketika fakir dia bersabar, ketika kaya dia menjadi orang yang bersyukur. Maka ketika dihujani oleh ayat, ketika dibanjiri oleh dalil, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya akan tergerak, jiwanya akan berontak ya. Karena apa? Karena ketika dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan keluar dari zona tadi ya, zona hitam hawa nafsu tadi, kemudian dia akan mendapatkan sakinah. Termasuknya Bapak Ibu sekalian, ternyata terkadang ketika kita ini mungkin ya paham tentang agama, tahu mungkin 1-2 dalil misalnya dalam Quran, dalam hadis Nabi, atau mungkin dalam ahkam, hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama,
Terkadang bukan karena kita cerdas, bukan karena hafalan kita cepat, bukan kemudian karena kita ini juara di kelas dulu misalkan. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah, barokah dalam majelis ilmu. Ini yang menjadi kita, ya menjadikan kita semuanya paham di dalam yang namanya agama Islam. Terkadang itu yang menjadikan faktor kita ini bisa lebih dari saudara kita ya. Artinya dalam memahami ilmu agama, karena salah satunya itu rajinnya kita dan kemudian kita istiqomahnya yaitu di dalam bermajelis ilmu. YouTube sudah banyak, Facebook juga sudah banyak. Bapak Ibu mau mengakses ceramah siapapun bisa di sana. Akan tetapi keutamaan majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dan itu ditujukan yaitu di dalam masjid Allah, ternyata tidak ada yang bisa menandingi. Karena memang keutamaan majelis ilmu ini sangat luar biasa. Ini illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah. Allah akan menaungi dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala Ghotothum ar-rahmatun minallah ya. Bahasa kata para ulama seperti itu. Mereka akan diliputi, mereka akan ditutupi, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahafathumul malaikah, dan mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka para malaikat ini akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Ta'ziman istima'an lidzikrihim. Ya, mereka akan memuliakan kita, mereka akan mendengarkan zikir-zikir kita semuanya, dan ini adalah bagian dari bagaimana kemuliaan orang-orang yang muslim, hamba Allah dan beriman, dan kemudian di sisi para malaikat mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan nama-namanya akan disebut-sebut di sisi para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita ketika Pak Wali Kota ini kemudian berceramah ya, menyampaikan pidato misalkan. Ini alhamdulillah saya juga tadi baru silaturahim ke rumah Bapak Ibrahim misalkan. Disebut namanya Pak, bangga nggak Pak? Bangga nggak kira-kira kita? Kita ada rasa bangga atau tidak? Pak Wali Kota menyebut nama kita dan beliau alhamdulillah bersyukur. Dan saya sempat menginap di rumahnya, kemudian saya juga sempat berdiskusi tentang agama di rumahnya. Masya Allah, bangga sekali itu kayaknya ya. Ketika disebut oleh Pak Wali Kota, kita hadir ke rumah beliau hadir ke rumah kita. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita. Menyebut-nyebut orang-orang yang bermajelis ilmu di hadapan para malaikat. Bahkan para ulama menjelaskan ya. Mereka menjelaskan bahwa malaikat yang ada di Tobaqatul Ula, malaikat-malaikat yang di tingkatan pertama, malaikat-malaikat yang tentunya mereka ini adalah yang mulia. Karena semua malaikat ini tidak ada yang bermaksiat dan mereka selalu tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut-nyebut nama kita, si fulan. Di sini saya kenal ada Pak Ihsan. Haji Lukman ada di sini. Masya Allah ya. Saya pernah juga ngaji di rumah beliau ya, dulu waktu kajian IKTD dulu Pak, zaman-zaman tahun 2009 kalau nggak salah, saya ikut dengan kakak saya ya. Kemudian ya itu yang baru saya kenal baru itu ya. Disebut-sebut di hadapan Allah, di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita memakmurkan masjid, karena kita selalu bermajelis ilmu yaitu di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kita sampaikan, apa yang dapat saya berikan kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya tentunya inilah kekurangan dari saya. Mudah-mudahan tidak puas ya dengan apa yang disampaikan. Kita mencari lagi, menggali referensi yang lain. Bagaimana sih supaya kita ini betul-betul bisa ya dalam diri kita, kemudian mengajak kepada saudara kita, kolega kita, atau mungkin rekan-rekan bisnis kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah keluarga kita, karena sebagai umat yang pertama itu adalah keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Salahuddin Ali yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.